2. Tinjauan pustaka Google Art. Kita menggunakan Google Art untuk menentukan dan memperoleh data-data yang akan digunakan pada penelitian ini, di mana Google Art merupakan sebuah program bola dunia virtual yang dibuat oleh Keyhole Inc. Pada Google Art, bumi dipetakan oleh program ini, kemudian dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan globe 3 dimensi oleh Listiana dan Muslim 2016. Google Art tersedia dalam 3 lisensi yang berbeda, yaitu Google Art dengan versi gratis namun kemampuannya terbatas. Yang kedua ada Google Art Plus yang memiliki fitur tambahan, serta ada Google Art Pro yang digunakan untuk tampilan yang lebih lengkap. Muslim dan Pramesti 2014. Teori graf. Dalam penelitian ini, definisi-definisi yang digunakan pada subbab teori graf merujuk dari buku Deo 1989, di mana graf G himpunan V, E yang didefinisikan sebagai pasangan terurut suatu himpunan VG, EG, di mana VG adalah himpunan titik, di mana VG bukan himpunan kosong, yaitu V1, V2, dan seterusnya, serta EG merupakan himpunan garis, yaitu E1, E2, dan seterusnya. Dapat dilihat pada gambar 1. Kemudian, suatu garis yang titik awal dan titik akhirnya sama disebut dengan loop. 2 garis atau lebih yang menghubungkan titik yang sama disebut dengan garis paralel. Graf sederhana adalah graf yang tidak memuat loop atau garis paralel. Namun, jika memuat loop dan garis paralel, maka graf tersebut disebut graf tak sederhana. Dapat dilihat graf paralel ada di gambar 2 dan graf dengan loop ada di gambar 3. Selanjutnya terdapat walk yang merupakan barisan berhingga dari suatu titik dan garis yang berselang-seling. Walk yang melewati titik yang berbeda-beda disebut dengan path atau lintasan. Path yang berawal dan berakhir pada titik yang sama disebut dengan cycle. Graf terhubung memiliki paling sedikit satu path yang menghubungkan setiap pasang titik di G. Graf tak terhubung tidak memiliki satupun path yang menghubungkan setiap pasangan titik di G. Derajat atau bisa disebut dengan degree dari suatu titik V pada graf G dapat dinotasikan dengan deg V, yaitu adalah banyaknya garis yang menempel pada titik V. Titik terasing merupakan titik yang memiliki derajat 0. Titik daun atau pendan adalah titik yang memiliki derajat 1, dapat dilihat pada gambar 6. Algoritma Astar. Algoritma Astar mencari lintasan terpendek dengan biaya paling rendah, serta solusi terbaik dengan waktu yang optimal. Karakteristik sendiri dari algoritma Astar adalah mengembangkan daftar tertutup untuk merekam area yang dievaluasi. Selanjutnya, algoritma Astar memperhitungkan jarak yang dikunjungi dari titik awal dengan menambahkan perkiraannya ke titik tujuan, yaitu mengevaluasi titik N atau titik persimpangan dengan menjumlahkan titik GN dan titik HN. Dapat dilihat pada persamaan berikut, di mana Fn adalah biaya estimasi. GN dan HN dijumlahkan dengan definisi, yaitu GN adalah biaya yang sudah dikeluarkan dari titik awal sampai ke titik persimpangan atau titik keadaan N. Kemudian dijumlahkan dengan HN, di mana HN adalah estimasi biaya dari titik persimpangan ke titik tujuan, atau bisa disebut juga titik N ke titik tujuan.
Dengan kemampuan heuristik yang dimiliki oleh algoritma ASTAR, yaitu merupakan metode perencanaan yang paling nyata perkiraannya untuk implementasi ke dalam permasalahan yang sangat nyata, di mana heuristik memiliki 3 metode perhitungan: 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Dalam penelitian ini menggunakan heuristik Euclidean 2 dimensi karena menggunakan peta. Euclidean merupakan fungsi heuristik yang diperoleh dari jarak langsung bebas hambatan, jadi tanpa ada hambatan, garis lurus, untuk mendapatkan nilai panjang garis diagonal pada suatu segitiga. Jadi hasil kedua titik harus direpresentasikan dulu ke dalam sebuah koordinat x, y menggunakan 2 titik koordinat pada wilayah permukaan bumi. Nah, 2 buah titik itu yaitu P1 dan P2, di mana P1 itu memiliki titik koordinat x1, y1 dan P2 memiliki titik koordinat x2, y2. Dengan rumus sebagai berikut: jarak Euclidean merupakan akar dari x2 min x1 dikuadratkan ditambah y2 min y1 dikuadratkan. Rumus tersebut pun dapat diterapkan pada bentuk koordinat sebagai berikut, yaitu akar dari latitud 2 dikurang latitud 1 dikuadratkan ditambah longitud 2 dikurang longitud 1 dikuadratkan, di mana latitud adalah garis hayalan yang membelah bumi secara horizontal, bisa juga disebut dengan garis lintang. Longitud adalah garis hayalan yang membelah bumi secara vertikal menjadi 2 bagian, atau bisa juga disebut sebagai garis bujur. Dalam algoritma ASTAR, penggunaan daftar tertutup atau closed list untuk menentukan daftar titik yang sudah dilewati atau sudah pernah menjadi titik terbaik. Dan daftar terbuka pada algoritma ASTAR, open list bekerja untuk menentukan daftar titik yang belum dilewati atau belum pernah menjadi titik terbaik untuk menjalankan langkah-langkahnya. Berikut akan diberikan contoh dengan langkah-langkah dijelaskan bahwa daftar O itu diambil dari daftar terbuka open list, yaitu inisialnya O, dan daftar C adalah daftar tertutup diambil dari inisial closed list, yaitu C. Dapat dilihat pada tabel 1, algoritma ASTAR menggunakan jarak Euclidean dengan titik keadaan N yang sudah diketahui dan titik tujuannya, serta koordinat-koordinat 1 dan koordinat-koordinat 2 yang sudah dihitung jarak Euclideannya, untuk mencapai 5 titik tujuan dengan titik 1 sebagai titik pusat, yaitu titik awal.